warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mulia dari kelas 11 PKG 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan jaringan komputer. Nah, apa itu jaringan? Jaringan adalah sebuah kumpulan perangkat lunak atau keras yang menjadi satu. Ini contoh topologi jaringan sederhananya ya. Di sini ada ISP. ISP itu bersangkutan dengan internet, dan ada router, switch, komputer server, dan komputer klien. Di sini juga ada jaringan komputer sederhana yang mencakup ada di sini port internet, kabel TV, dan dua jenis komputer, dan berdasarkan jaring kabelannya juga ya. Apabila kabelnya ini udah tersambung ke port internetnya komputer ini, maka komputer yang dari satu sama satu lagi bisa sharing data atau berbagi data gitu. Terus di sini ada oscillator. Oscillator adalah model referensi yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Nah, oscillator ini ada cara mudah untuk mengingatnya, yaitu anak Pak Soleh tidak nakal dan pandai. Anak itu application, Pak itu presentation, Soleh itu session, tidak itu transfer, nakal itu network, dan data link, pandai itu physical. Nah nih, di sini ada gambarnya dan ada contohnya ya. Kalau kita mau transfer data dari komputer klien ke komputer server itu kan lurus ya. Terus dari komputer server ini harus melalui 7 proses oscillator gitu. Terus sudah mau balik lagi ke komputer klien itu lewat physical link ya, terus naik lagi gitu. Terus di sini tuh ada macam-macam oscillator beserta divisinya atau alatnya gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini layer 1 itu hub alatnya, dan layer 2 itu switch, layer 3 itu router, dan di sini juga ada memori dari ketiga layer tersebut. Di sini juga ada protokol. Dalam dunia komputer, protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak beserta contoh protokol internet yang penting adalah TPC atau IP dan UDP. Nah, TPC itu harus ada tujuannya, sedangkan UDP itu nggak ada tujuannya juga nggak apa-apa. Jadi kalau buat transfer data itu sama file itu mending pakai TPC. Soalnya kalau pakai TPC itu misalkan kita ngirim data nih, terus datanya itu satu-satu tapi terkirimnya tuh full. Misalkan kita kirim 10 data, yang dapet juga 10 data. Tapi kalau di sini kitanya tuh kirim 10 data, terus yang ketangkap sama komputernya itu cuma 9 atau 8 gitu. Terus kabel UDP ini lebih menitik beratkan pada kecepatan dan efisiensi. Nah, kabel UDP ini cocok buat video streaming, games yang membutuhkan kecepatan data. Port itu mekanisme yang memungkinkan komputer untuk terhubung dengan program dan komputer lain dalam jaringan port. Port berkisaran hingga 65, 53, 5. Terus di sini ada jenis-jenis port ya. Terus di sini tuh ada port yang biasa digunakan seperti port 21 itu buat kabel FTP, terus kabel port 23 itu buat telnet, port 53 itu buat DNS, terus port 80 itu buat HTTP. Terus di sini ada port analogi. Nah, ini tuh gudang port atau server ya. Kita masuk ke port 21. Nah, port 21 itu FT. Terus kita mau masuk nih ke port 8291. Nah, portnya ini tuh Winbox ya. Terus kita mau masuk nih ke port 22, terus itu tuh SSH namanya. Terus di sini juga ada MAC address dan IP address. Nah, kalau MAC address itu media access control address yang berfungsi untuk memastikan data mencapai tujuan yang tepat. Nah, MAC address ini memiliki 48 bit yang biasanya ditulis dalam format hexadesimal.
Terus sedangkan IP address ini Internet Protokol IP. Nah, IP address ini juga ada IP4. IP4 adalah alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang bit 32 bit dan 4 bagian oktet yang dipisahkan oleh titik. Di sini juga ada kelas-kelas IP address ya, IP4. Nah, IP IP4 ini ada 3 kelas, kelas A dan kelas B, kelas C. Terus di sini juga ada pembagian oktetnya. IP privat dan IP public. Nah, IP privat ini alamat IP-nya itu hanya bisa diakses oleh kita atau perangkat dalam jaringan lokal gitu, seperti jaringan rumah atau perusahaan atau sekolah. Nah, kalau sedangkan IP public itu alamat IP yang dapat diakses oleh pengguna internet manapun. IP publik juga digunakan untuk memungkinkan perangkat terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Jadi IP public ini menyeluruh atau secara global gitu. Terus ini ada diferensi public atau local IP gitu. Nah, kalau local IP itu tuh kayak wifi yang terhubung sama HP atau tablet atau komputer yang ada di rumah, kantor, perusahaan. Sedangkan IP publik itu internet yang biasanya terhubung dengan Facebook, Netflix, server, dan Google. Di sini juga ada RFC 4632 dan subnetting. Nah, RFC 4632 itu metode agresi alamat IP ini secara fleksibel tanpa mengikuti kelas alamat maupun A, B, dan C dengan alamat IP yang diberikan oleh prefix seperti 8 atau 24 yang untuk menunjukkan ukuran jaringan yang membantu menghemat ruang alamat IP4 dan mengurangi tabel perouteran di internet. Nah, ini tuh RFC 4632 ini tuh merupakan langkah penting dalam mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP4. Sedangkan subnetting itu adalah cara untuk memisahkan dan mendistribusikan beberapa IP address seperti host atau perangkat yang terletak pada subnet. Nah, ini tuh subnet itu terletak pada yang sama, seperti dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa router atau routing. Subnet juga ditulis dalam format 32 bit seperti IP atau dalam bentuk desimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.